ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast Suka-Suka Januari part keempat. Somehow gue merasa agak-agak boring gitu, nggak berisik tiap setengah minggu. Biasanya kan gue 1 minggu 2 kali podcast tuh. Nah sekarang kok ya agak-agak jauh gitu. Somehow gue merasa agak-agak kesepian juga gue, tapi ya udahlah ya. Dan somehow gue juga merasa minggu lalu itu yang panjang banget dan rame itu lebih karena Papi Peri Rivola ribut sama Papi Peri Gigi. Sisanya ya anyep aja, kalian lihat minggu ini anyep banget. Bahkan di media-media ABR sana itu diulang-ulang aja beritanya. Biasanya kan ABR ada aja yang dibahas, digosipin gitu, nggak ada. Jadi mari kita membahas apa yang diributkan oleh Papi Peri Gigi dan Papi Peri Rivola. Jadi kemarin akhirnya Papi Peri Gigi ditanya soal perkataannya Papi Peri Rivola mengenai Acosta. Dia yakini akan menjadi rider tim pabrikan Ducati untuk tahun 2027. Karena dari situ kan akhirnya berkembanglah narasi bahwa akan ada Ducati Red Bull alih-alih Ducati Lenovo di tahun 2027, karena Red Bull itu akan mendepak Monster dan mengumpulkan all Spanish riders di pabrikan Italia yang sok Italia, padahal dia punya pemegang saham itu dari Jerman. Yang katanya Max Biaggi, alah merasa sok Italia lu, padahal lu juga yang pegang orang Jerman kok. Yang asli Italia itu cuman Aprilia, sorry tuh saya, katanya Biaggi. Jadi nggak usah lu sok-sok Italia, nah lo. Jadi karena pemegang sahamnya adalah orang Jerman, meskipun pabrikan ini pabrikan Italia, ya kalau mereka butuh duit dan ada negosiasi di belakang layar ya kan wajar aja kalau Red Bull masuk dan meminta gua mau rider ini dan rider ini, dan semuanya adalah KTP Spanyol. Lu pabrikan Italia, lu pabrik Italia, tutup mulut. Jadi ya wajar juga sih, nggak bisa munafik, di mana-mana sekarang butuh duit. Dan udah berita lama bahwa Ducati itu agak-agak singset budgetnya, karena Audi meskipun mereka memiliki Ducati, budgetnya itu nggak sewah yang diperkirakan, karena Audi juga sibuk sama F1-nya tahun ini. Jadi ya mereka juga sebenarnya butuh dana, butuh sponsor, dan Red Bull tentu saja ada di sana. Oh ya, kami tentu bisa menjadi sponsor lu di F1, tapi tunggu dulu bla 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 bla. Nah kan itulah jalan rider Spanyol ada di pabrikan Ducati. Ditambah lagi di Amerika sana tim MX-nya Ducati itu bekerja sama dengan Red Bull. Jadi mereka membentuk tim Ducati Red Bull di kejuaraan MX di Amerika, sehingga ya ini menurut beberapa pengamat udah mulai ada jalan-jalannya nih. Sisa tunggu aja mereka masuk ke MotoGP karena udah ada nih di timnya Ducati MX. Nah, jadi ditanyalah Papi Peri Gigi soal ini, karena kan MX itu beda divisi sama Papi Peri Gigi. MX itu ada di bawahnya Papi Ciabatti, jadi emang beda divisi mereka. Sementara Papi Peri Gigi itu yang ngurusin motor-motor balap dan motor jalanan, sementara kalau Papi Ciabatti itu ngurusnya endurance dan MX. Jadi Papi Peri Gigi ditanya soal itu, katanya Rivola, Acosta katanya bakal masuk ke tim pabrikan Ducati untuk menemani Marc Marquez mendepak Pecco Bagnaia dan Red Bull akan bergabung. Jadi Papi Peri Gigi seperti biasa nyindir. Lu kan tahu ini dua emang ya, kalau bahasa Inggrisnya ada feud. Feud itu adalah dendam yang tak pernah terselesaikan. Jadi Papi Peri Gigi bilang, gua juga bingung. Dia itu kan lagi presentasi Aprilia, si Rivola itu. Ngapain dia ngomongin Ducati alih-alih ngomongin Aprilia? Dia kan mestinya mempromosikan Aprilia. Ngapain ngomongin Ducati? Nah ini. Jadi kan kemarin di blog udah gue bilang, nampaknya yang diperebutkan ini adalah Pecco Bagnaia. Jadi ya memang wajar bahwa Papi Peri Rivola mencoba membentuk opini bahwa Ducati akan membuang Pecco. Dan di saat yang sama, dia juga bilang bahwa semua orang menginginkan Pecco. Dia berbeda dengan Marc Marquez yang kalau dia hengkang dari Ducati, sudah pasti dia cuma akan ke Honda, nggak akan ke pabrikan lain. Tetapi Pecco itu punya banyak pilihan. Ya bisa ke Aprilia, bisa ke Yamaha, bisa ke Honda. Mungkin nggak akan ke KTM ya kan. Tapi dia itu adalah rider yang paling dicari selain Marc Marquez. Di sisi lain itu artinya dia sudah siap melepas Jorge Martin, karena Jorge Martin si Borsoi sebagai tim yang paling pertama launching tahun ini itu udah ngomong soal oh ya kami open kalau memang Jorge Martin mau bergabung sama kami. Jadi ya memang karena Borsoi udah duluan majuin dia punya pion bahwa dia oke sama Jorge Martin, ya Aprilia bilang oke, lu ambil ke sana, gua tarik
tarik lagi Acosta. Acostanya dari Ducati. Nah itu akhirnya Papi Perigi bilang, oh ya ngapain ngurusin Ducati, kan dia ngurusin Aprilia, yang ngurus aja pabrikannya, ngapain ngurusin Ducati. Nah lo jadi ditanya, sebenarnya lo punya rencana perpanjangan 2027 itu ya. Nah Papi Perigi bilang gini, kami strateginya itu sama dengan tahun 2024 kemarin, yaitu memprioritaskan perpanjangan kontrak jurdun terbaru. Jadi 2024 kemarin kami memprioritaskan perpanjangan kontrak Pecco Bagnaia sebagai jurdun terbaru kami, dan itu harus deal sebelum musim dimulai kalau bisa. Dan itu yang kami kerjakan sekarang. Kabarnya udah sepakat. Nanti kita bahas soal terminnya. Tetapi kalau soal Pecco, karena dia bukan jurdun terbaru, kami membutuhkan waktu dan dia juga membutuhkan waktu karena dia juga perlu mengkonfirmasi. Karena kan tahun 2025 bukan tahun yang baik untuk dia. Jadi dia perlu merasa yakin bahwa perpanjangan adalah keputusan terbaik yang kami sepakati kedua belah pihak. Jadi Pecco juga ngambang ceritanya. Nah ini bersambunglah dengan VR46. Nanti kita bahas dulu Marc Marquez. Gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya dia udah sepakat kontrak kakak. Katanya sepakatnya adalah 1+1. Jadi dia akan perpanjangan kontrak 2027, tetapi tahun berikutnya akan direview dan mungkin akan ada klausul-klausulnya untuk bisa memperpanjang lagi 1 tahun atau bagaimana dia memutuskan hengkang dan pensiun atau gimana. Katanya sih gosipnya itu lebih satu, dia ingin mendengarkan tubuhnya. Kalau tubuhnya masih oke, dia akan memperpanjang setelah 1 tahun lagi. Kalau enggak ya gimana-gimana. Atau ya nanti kalau gimana ya dia hengkang ke Honda untuk memensiunkan dirinya di Honda, who knows. Tetapi dia katanya sepakatnya adalah 1+1. Nah pertanyaannya, apakah ini akan mempengaruhi Pecco atau enggak? Apakah Pecco kalau memang mau memperpanjang akan menjadi 2 tahun atau ngikut sama Marc Marquez 1+1? Kenapa? Karena 1+1 itu juga pasti ada klausul. Kan udah gue bilang, kalau dia mau memperpanjang kontraknya 2 tahun ini, maka negonya kalau dia mau pakai dalam tanda kutip licin, itu harus dinegosiasikan sekarang soal adiknya. Tetapi kalau dia pakai 1+1, maka dia akan punya peluang untuk menegokan adiknya punya seat tahun depan lagi. Itu adalah cara terbaik dia. Kalau dia nggak bisa mengorek Pecco. Dari sini gue mengerti bahwa nampaknya Ducati nggak mau menyingkirkan Pecco secara terang-terangan. Jadi dikasih kesempatan 1+1. In case kalau memang Pecco itu jelek tahun ini, maka 2027 kalau memang Pecco jadinya juga 1+1, dia bisa hengkang atau Ducati mendepak dia. Dan di saat yang sama, Marc Marquez juga akan menegosiasikan perpanjangan kontrak 1+1-nya dan memasukkan adiknya sebagai klausul. Bisa ya kan? Jadi ya memang kalau menurut gue ini akan ada pengaruhnya dengan Pecco, dan inilah yang dia ambil jalan terbaik. Karena untuk menepak Pecco sekarang cuman gara-gara dia fail 1 tahun itu memang nggak bijak untuk Ducati. Setelah dikasih 2 jurdun berturut-turut dan dikembalikan setelah sedekade nggak ada jurdun, itu memang agak kurang bijak kalau Ducati mendepak Pecco hanya gara-gara dia fail 1 tahun. Jadi ya memang akan dikasih kesempatan 1 tahun, dan Pecco akan dikasih 1 tahun plus 1 tahun juga untuk direview tahun 2026 dan 2027-nya. Kalau memang dia mau didepak, maka Marc Marquez bisa menegosiasikan 1+1-nya untuk memasukkan adiknya. Ini ya main catur kalau orang bilang, dan gue ngerti. Jadi gosipnya katanya itu sudah sepakat bisa diumumkan di awal musim nanti untuk Marc Marquez punya kontrak. Katanya sih begitu, katanya. Soal gaji, nah ini gue nggak tahu. Pasti naik lah. Minimal 2 digit kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Cuman gue nggak tahu apakah dia akan kembali ke 12,5 atau 25 juta. Gue rasa cuma sampai 10 juta sih mentok. Mungkin 8 juta gue juga nggak ngerti, karena itu tergantung kesepakatan bagi hasilnya Ducati sama Marc Marquez. Karena Ducati punya sistem bagi hasil itu beda dengan Honda. Kalau Honda kan plek-plek gajinya. Kalau Ducati bagi hasil. Kalau performa lu bagus, kita kasih lu dibagi. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi di luar gaji ada bonus, dan bonusnya itu dari performa. Itulah kenapa gue bilang Ducati itu butuh duit, karena duit mereka itu memang berdasarkan dari performa para rider. Kalau performa semua ridernya bagus, maka makin banyak penghasilan mereka, karena itu hasil dari bagi hasil bonusnya. Jadi mereka itu bisa dibilang membiayai dirinya sendiri, karena Audi itu cuma beli doang. Katanya sih nggak ada terlalu banyak
penambahan biaya lagi untuk menutupi pengembangan mereka. Jadi ya memang mereka sangat bergantung pada performa rider. Itulah kenapa tahun lalu itu dianggap gagal, karena nggak semua ridernya berperforma bagus, sehingga gosipnya penghasilan mereka dari performa para rider itu jauh berkurang dibanding tahun 2024. Katanya sih begitu. Nah, ngomongin soal Marc Marquez, Pecco dan Martin, marilah kita membahas soal aturan baru restart, aturan RINS yang resmi diberlakukan tahun ini. Jadi para rider ini punya reaksi beda-beda. Kalau Marc sih karena dia sebenarnya adalah yang paling banyak punya masalah. Karena dia kalau motornya mati pasti didorongin dengan sukarela oleh para marshal ya kan. Jadi dia sendiri bilang, ya sebenarnya sih saya nggak masalah. Yang penting kan itu cuman berlaku kalau motornya mati mendadak ya kan. Kalau motornya masih nyala, ya gue masih bisa lanjut balapan. Tapi sebenarnya dia lupa bahwa di aturan itu, meskipun motor nyala, kalau kondisinya tidak aman, firingnya bla 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 lah, dia punya oli bla 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 lah, itu marshal berhak untuk tidak melanjutkan rider tersebut untuk balapan. Itu sebenarnya intinya. Karena kan selama ini, meskipun Marc Marquez punya motor masih nyala, tapi firingnya kesana kemari, ya tetap dia balapan, dan itu sebenarnya nggak boleh. Jadi aturan baru sebenarnya meskipun motor masih menyala dan masih bisa untuk melanjutkan balapan, tapi kalau kondisi motornya nggak aman, ada yang bocor-bocor dan segala macam, tetap nggak bisa kak. Tetapi ya Marc Marquez bilang, pokoknya kan kalau motornya masih nyala gue masih bisa balapan lagi, ya udah nggak usah dimasalahin, kata dia. Mari kita lihat tahun ini apakah dia mau tetap lanjut balapan dengan kondisi firing hancur lebur berantakan seperti Austin kemarin dan Marshall tetap membiarkan. Kita lihat di situ, karena sebenarnya itu sudah tertulis di aturan. Semoga dia nggak pakai ngeles lagi bilang, oh gue nggak tahu aturannya kayak gitu, dan Marshallnya emang nggak tahu kayaknya. Karena dia selalu, sorry itu saya cuci tangan, kalau bukan nyalahin Marshall, nyalahin aturan, nyalahin RD. Oh ya RD yang biarin gue, oh ya Marshall yang biarin gue, oh ya aturan yang biarin gitu. Ya udah gue bilang, si culas ya tetap si culas. Jadi mari kita lihat apakah dia berani culasin lagi ini aturan atau gimana. Sementara Pecco yang sempat dirugikan karena aturan ini berlaku di akhir musim sebenarnya, dia bilang, ya saya sih setuju saja karena itu untuk keselamatan semua orang. Seperti biasa, dia lebih mengutamakan keamanan dan keselamatan semua orang. Jadi dia bilang yang penting itu berlaku sama untuk semua orang dan itu untuk keselamatan semua orang. That's okay. Nah, Martin agak sedikit beda ceritanya. Jadi dia bilang sebenarnya itu sih nggak masalah kalau dry session. Masalahnya adalah kalau wet session. Kalau itu ketika hujan. Karena kalau hujan, motor mati terus kita mesti dorong lagi ke sana kemari. Dorong motor di tengah gravel hujan-hujan basah itu berat kakak. Lu mesti dorong lagi ke pinggir trek, dinyalain terus lu balik lagi lewatin itu gravel. Dan biasanya motor akan kembali mati kalau ceritanya lu nyalain itu motor di luar trek terus lu dorong lagi melewati gravel yang lagi basah-basahnya, dan itu nggak bisa digas kan ceritanya, jadinya memang agak susah. Jadi ya memang si Martin bilang nampaknya itu akan menjadi masalah kalau sesinya adalah wet, tapi ya kita lihat aja nanti. Semoga ini untuk keselamatan semua orang. Nah, berita terbarunya adalah Jorge Martin gosipnya kemungkinan akan absen di Sepang Tes. Kenapa Mbak Yu? Nah ini, gue tuh agak bingung dengan manajernya. Valera, what are you doing? Jadi ketika Aprilia punya launching kemarin, ternyata Jorge Martin itu mengaku bahwa dia belum fit 100%. Ditanya, lo emang kenapa? Ada masalah dengan lu punya bahu atau lu punya apa gitu? Dia bilang, gua habis operasi lagi kemarin 2 kali. Lah, kenapa bisa? Dia bilang, enggak. Soalnya itu tulang scaphoid gua yang dia datang ke Austin terus dia bilang sama Marc Marquez, ini loh scaphoid gue, scaphoid man, scaphoid. Itu ternyata sebenarnya udah sembuh, nggak tahu kenapa dioperasi lagi. Katanya sih untuk memperbaiki tulangnya secara permanen. Katanya sama dengan bahunya, itu dioperasi lagi untuk memperbaiki bahunya secara permanen. Pertanyaannya adalah kenapa baru dilakukan itu operasi menjelang launching dan menjelang tes Sepang. Dia tahu sendiri bahwa tes Sepang itu sangat penting untuk dia memegang pengembangan di Aprilia. Lah kalau dia absen di situ, ya lu bakal ada alasan lagi untuk nyalain Aprilia, untuk hengkang dari Aprilia. Jadi somehow menurut gua ini ya cara halusnya dia lah untuk mempersiapkan diri hengkang dari Aprilia. Jadi karena dia nggak ikut Sepang Tes, dia ada alasan untuk menyalahkan perkara adaptasi, dan karena dia nggak bisa adaptasi maka dia punya alasan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Aprilia. Sih, karena memang gosip berhembus sepo-sepo dari Noale sana, pemegang saham mulai agak keberatan memang sama dia karena agak traumatik dengan kondisi kontraknya yang tahun lalu. Jadi untuk perpanjangan kontraknya juga
Mereka agak-agak concern sama klausul performa, dan karena concern sama klausul performa, kemungkinan nggak sepakat sama Jorge Martin. Ada kemungkinan. Karena kemarin kan sembarangan diaktifkan itu klausul. Nah, kalau kayak gitu kan jadi perkara lagi kalau kita ribut lagi di tahun 2027, iya kan? Nah, di sisi lain, Albert Valera, manajernya Jorge Martin, justru nampaknya menggambarkan bahwa Jorge Martin itu akan tetap stay di Aprilia untuk tahun 2027. Kenapa? Dia bilang begini, saat ini Ducati memang menjadi tolak ukur absolut di track, tetapi menurut saya Aprilia justru menawarkan motor terbaik kedua setelah Ducati, bahkan mungkin setara dengan Ducati, setara dengan mereka. Kenapa? Karena memang Bezzecchi memang beberapa kali head to head dengan Ducati, meskipun nggak harus sama Marc Marquez, karena kan Marc Marquez absen di akhir musim, tetapi itu bisa membuktikan bahwa Aprilia adalah motor kedua terbaik di track yang bisa ya paling nggak ngomong-ngomong dikit lah sama Ducati. Terbukti bahwa mereka ada di peringkat 3 klasemen tahun 2025. Jadi nampaknya Valera ingin Jorge Martin perpanjangan sama Aprilia, tetapi dari bicaranya Rivola, karena Rivola juga menangkap gelagat bahwa Borsoi open sama Jorge Martin, dia juga mulai kasih tanda bahwa kami punya pilihan dan kami mengincar Pecco, kurang lebihnya kayak gitu. Karena memang katanya Noale itu butuh Pecco sebagai rider Italia untuk ada di pabrikan 100% Italia mereka, untuk dalam tanda kutip bawa sponsor, karena mereka butuh monster. Masalahnya adalah sekarang ini Jorge Martin itu kan di bawahnya Red Bull dan Marco Marquez di bawahnya Monster, jadi nggak ada sponsor minuman yang bisa masuk menjadi sponsor utama karena mereka dua ini bentrokan. Nah, kalau Jorge Martin pergi dan Pecco masuk, sudah pasti Monster akan menjadi sponsor utama di Aprilia. Ngerti maksud gua? Ini yang dimain cakurin sama Rivola sebenarnya. Dia butuh sponsor utama, satu. Yang kedua, dia butuh rider yang nggak banyak neko-nekonya. Karena mereka katanya pemegang saham di Noale itu agak trauma dengan Jorge Martin punya manuver. Jadi ya memang wajar sih kalau Aprilia katanya nggak berminat untuk memperpanjang kontraknya sama Jorge Martin. Itulah kenapa Papi Rivola bilang kami memberikan waktu selapang mungkin untuk Jorge Martin mempelajari bagaimana perasaan dia selama ada di Aprilia dengan kondisi fit 100%. Karena kan tahun lalu dia nggak fit 100%, jadi adjustment-nya agak bias. Sementara sekarang karena dia sudah fit 100%, dia bisa lebih leluasa menilai seperti apa motor Aprilia, dan setelah itu dia memutuskan apakah dia ingin stay di Aprilia atau enggak. Tapi dari bahasanya Valera, nampaknya Valera ingin tetap Martin stay di Aprilia. Bahkan dia bilang, itu kan konflik tahun lalu, itu kan sudah tahun lalu, yang berlalu biarlah berlalu. Karena dia pengen Martin stay di Aprilia. Tapi gosipnya Noale memang, ya kalau lu mau perpanjangan kita omongin dulu ini klausul yang macem-macem ini. Kurang lebihnya kayak gitulah ceritanya, ya kan. Jadi ya kita lihat nanti seperti apa. Nah, sementara untuk Acosta sendiri, memang bahasanya Valera adalah bahwa Acosta itu bisa ke pabrikan, nggak harus Ducati, yang penting dia adalah tim pabrikan. Itu bahasanya Valera. Sebenarnya menurut gua ya, itu supaya nggak mengecilkan posisinya Jorge Martin. Why? Karena kalau dia mau bilang bahwa Acosta mengincar tim pabrikan Ducati, secara otomatis dia mengecilkan ridernya yang lain. Karena ini kan ada di bawah manajemen yang sama. Dengan catatan Jorge Martin ini mantan jurun. Bukan mantan jurun, nggak pernah ada mantan jurun. Jorge Martin ini sudah pernah jurun MotoGP, sementara Acosta kagak. Jadi kalau dia terang-terangan bilang bahwa Acosta mengincar tim pabrikan Ducati, secara otomatis dia menganggap bahwa Acosta itu lebih baik daripada Jorge Martin. Ngerti maksud gue? Jadi dia bilang, ya Acosta itu nggak masalah mau di pabrikan manapun, yang penting dia di tim pabrikan. Logikanya adalah nggak mungkin Acosta mau ke pabrikan yang lebih jelek dari Aprilia atau Ducati. Nggak mungkin dia mau pindah ke Yamaha atau pindah ke Honda. Kalau dia mau pindah ke Honda, dari kemarin-kemarin dia udah ini tuh penawarannya Papi Peripuik. Kalau nggak salah dia ditawarin 15 juta euro untuk kontrak 3 tahun. Kalau nggak salah. Dan itu yang bikin publik Perancis itu ngamuk-ngamuk. Karena Sarko itu dia punya gaji rendah banget. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi logikanya ya memang Acosta punya pilihan. Karena Martin akan direncanakan stay di Aprilia, ya sudah pasti dia akan ke Ducati. Pertanyaannya adalah tim pabrikan atau tim satelit. Karena Acostanya sendiri nggak
nggak masalah mau tim pabrikan apa tim satelit, yang penting gue pakai motor pabrikan. Nah sementara Valera dia bilang pabrikannya terserah, yang penting tim pabrikan. Karena jelas ini nggak mungkin dia bilang Acosta itu maunya ke tim pabrikan Ducati, karena secara otomatis dia mengecilkan posisinya Jorge Martin yang pernah jurdun di bawahnya Acosta. Ngerti kan maksud gue? Jadi ya pasti dia bilangnya ya terserah pabrikan mana, yang penting tim pabrikan. Tetapi kan Rivola udah clear bilang dia maunya naik Ducati. Nah kalau maunya naik Ducati dan dikatakan oleh Valera maunya dia adalah tim pabrikan, ya berarti tim pabrikan Ducati, ya kan? Kurang lebihnya kayak gitu. Nah ngomongin soal Sepang tes, fisioterapisnya Fermin Aldegar buka bicara. Kan udah gue bilang gue sih berembus sepoi-sepoi, tulang femurnya itu patah, itu lebih parah dari yang diduga. Dia punya patah itu mirip-mirip dengan patah lengannya Marc Marquez di tahun 2020 yang patahnya total tapi itu remah-remah, dan itu susah karena cuma satu tulang. Jadi itu memang agak sulit, dan memang ternyata fisioterapisnya mengakui hal itu. Ternyata memang lebih complicated dari yang diduga. Jadi fisioterapisnya ini memang pernah menangani Alex Espargaro, pernah menangani Dani Pedrosa dan Pedro Acosta. Jadi masih ingat si Alex Espargaro yang katanya patah pergelangan kaki, masih ingat dulu? Dan itu pun cuma 1 minggu setelahnya dia tetap balapan kak, dan dia performanya bagus. 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu? Gue lupa. Demensi gue ini kayaknya mulai kena demensia deh. Pokoknya kayak gitu. Itu kan fisioterapisnya sama dengan fisioterapisnya Fermin Aldegar. Jadi fisioterapisnya itu bilang sebenarnya kalau menurut saya tidak mungkin dia akan hadir di Sepang tes, tetapi kami akan mengusahakan supaya dia bisa berkendara di balapan pertama di Thailand, bukan di Buriram tes ya, balapan pertama Thailand. Itu kan selisihnya sekitar 1 mingguan, jadi ya kalau mau dihitung dari sekarang berarti pas 1 bulanan. Jadi dia bilang kami usahakan supaya dia bisa balapan di balapan pertama. Tetapi ya kalau mau dilihat kasus-kasus kemarin, sebenarnya ada kasus yang sama. Acosta pernah mengalami cedera yang sama dan dia kembali berkendara 15 hari setelahnya. Tetapi kan setiap atlet, setiap rider itu beda-beda reaksinya ketika fisioterapi. Sehingga saya juga tidak bisa memastikan bahwa Fermin Aldegar akan melakukan hal yang sama, karena kasusnya Fermin Aldegar ini lebih rumit, lebih kompleks. Jadi ini membenarkan bahwa memang kondisinya tulang femurnya itu nggak sesederhana yang cuman patah doang atau retak doang, kagak. Katanya itu patah total dan itu ada remah-remahnya. Jadi ya memang agak complicated untuk disembuhkan. Nah, ngomongin soal VR46 Riders Academy dijadwalkan akan latihan di sirkuit Mandalika tanggal 27 sampai 28 Januari. Kalau podcastin kalian dengar tanggal 27 Januari, berarti ya hari ini mereka latihan selama 2 hari. Gua nggak tahu apakah mereka akan melatih juga para rider mudanya Indonesia di Mandalika nanti, karena itu jadinya 2 hari. Karena tahun lalu setahu gua mereka cuma latihan 1 hari, dan itu juga ada Sele. Tahun ini gua nggak tahu kenapa Sele nggak ikut, atau memang nggak dianggap sama media jadinya Sele punya nama nggak dimasukkan. Tetapi memang selain para rider akademi di MotoGP, yaitu Luca Marini, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Di Gian Antonio karena dia adalah tim VR46, termasuk juga Marco Bezzecchi, akan ikut Andrea Migno dan Matteo Gabarini. Jadi mereka mungkin akan memakai Yamaha R1, sementara yang lain pakai motor pabrikan masing-masing untuk versi streetnya. Jadi ya Luca Marini pakai Fireblade, sementara duo VR46 dan Pecco pakai Panigale, sementara untuk Marco Bez tentu pakai Aprilia V4-nya. Jadi kalau ada Sele mungkin dia akan gantian sama Migno pakai R1, gua nggak tahu juga. Let's see. Tetapi ngomongin soal VR46, Valentino Rossi kemarin diumumkan memperpanjang kontrak ambasadornya dengan Yamaha. Nah ini, jadi Yamaha kemarin resmi mengumumkan bahwa mereka memperpanjang kontrak multi tahun dengan Valentino Rossi, sekaligus ada tambahan baru, yaitu kontrak dengan judul Yamaha Heritage. Jadi Yamaha itu akan memproduksi apparel untuk kaos dan topi khusus Valentino Rossi di musim 2008-2009, yaitu musim jaya-jayanya dia masih jadi jurun kemarin, sekaligus memberikan penghormatan kepada sponsor saat itu yaitu Fiat. Sehingga ada kemungkinan apparelnya itu ada Fiat di situ sebagai sponsor utama. Kemudian ya seragamnya mereka tahun 2008-2009. Katanya sih seperti itu, karena itu konsepnya adalah Yamaha Heritage. Nah, pengumuman ini mengartikan bahwa Valentino Rossi ada
pembicaraan dengan Yamaha di belakang Ducati. Meskipun ya Papi Tardosi nongol kemarin di Motorens kan, tetapi ternyata memang Yamaha punya pembicaraan dengan Valentino Rossi yang awal-awalnya kemarin sempat agak ribut-ribut gara-gara mereka mendepak Morbidelli ya kan. Nampaknya sekarang justru diperbarui. Pertanyaannya adalah apakah Pecco Bagnaia masuk dalam pembicaraan atau enggak? Kenapa? Karena kalau Papi Peririvola memakai cara catur untuk bisa menggait Pecco Bagnaia, Yamaha mah nggak perlu pakai cara catur. Telepon aja Valentino Rossi, itu murid lu nggak mau masuk sini apa? Pertanyaannya adalah apakah Pecco cukup percaya sama Yamaha? Karena Pecco itu sangat bangga dengan Italianya. Itu masalahnya kak. Dia itu sangat bangga dengan Italianya, itulah kenapa dia sangat mencintai Ducati. Karena sejak kecil dia itu sangat mengagumi Ducati, itulah kenapa dia cinta mati sama Ducati. Tapi kalau memang Ducati memutuskan untuk mendepak dia ya terserah. Kemungkinan memang dia masuk ke Aprilia kalau dia mengutamakan kecintanya pada Italia. Tetapi kalau ini perkara soal mengembangkan motor dari nol untuk Jurdun lagi, kan dia jagonya kak. Ingat, Ducati yang bawa kembali Jurdun itu adalah dia. Yang membangun motor untuk bisa Jurdun itu adalah dia. Sehingga kalau dia mau pindah memulai sesuatu kembali dari nol, maka pabrikan yang paling tepat adalah Yamaha. Terutama kalau Yamaha menawarkan gaji super gede sama dia. Kenapa nggak ke Aprilia aja Mbak Yu? Aprilia kan belum pernah Jurdun. Udah ada base di situ kak. Dan itu artinya base nanti kurang bersinar. Kalau gua jadi Valentino Rossi, jelas gua menyarankan Pecco-nya pindahnya ke Yamaha supaya base bersinar di Aprilia. Karena gua mau adil sama murid-murid gua. Kalau gua Bebe Vale ya, karena Luca Marini udah bersinar di Honda, Marco Bes udah bersinar di Aprilia, dan gua nggak mau meredupkan sinar-sinar murid-murid gua ini dengan menempatkan Pecco di sisi mereka. Mending Pecco di Yamaha dan dia bersinar dengan caranya sendiri. Kurang lebihnya kayak gitu kalau menurut gua ya. Tapi ya gua kan bukan Pecco. Pecco jelas punya pertimbangannya sendiri dan dia punya hak untuk menentukan akan kemana. Pecco sendiri dalam wawancara terakhirnya dia bilang, ya akhir-akhir ini memang saya sudah mulai merubah mindset saya dan saya sudah banyak bicara dengan Valentino Rossi, sudah banyak bicara dengan gue lupa sama siapa, Gianluca atau siapa gitu dia bilang, dan itu yang membuat saya berpikir oke, mari kita memulai sesuatu yang baru, menerima bahwa saya memang gagal kemarin dan saya harus belajar darinya dan tidak mau lagi membandingkan segala sesuatu. Apapun yang dikatakan oleh pabrikan, mau ini adalah motor tahun lalu yang cuma ditweak sedikit dan bla 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 bla, saya tidak akan membandingkannya karena memang perkara dia sama Ducati 1000 tahun lalu itu karena Ducati itu kekeh bahwa motor Desmo GP25 itu adalah Desmo GP24, cuma ditweak sedikit katanya. Makanya gue bilang Desmo GP25-1 karena Ducati itu berkelas bahwa itu adalah Desmo GP24 yang ditweak, jadinya 25-1 ya kan. Karena itu yang akhirnya bikin Pecco selalu membandingkan karena dia merasa dalam tanda kutip dibohongi oleh Ducati. Jadi sekarang dia bilang, saya nggak peduli apa kata pabrikan, seperti apa ini motor, saya harus mempelajarinya mulai dari baru. Nggak perlu lagi dibandingkan dengan masa lalu, karena sebenarnya itulah perkara awal kenapa Pecco itu selalu membawa-bawa Desmo GP24. Karena memang sejak awal ketika menyetujui motor itu di Buriram, Ducati berkelas bahwa itu adalah Desmo GP24 yang ditweak. Makanya gue bilang 25-1. Dan ternyata itu adalah motor yang jauh berbeda. Ngerti maksud gue? Jadi ABR lu ngerti ceritanya dari awal. Nah, ngomongin soal Yamaha, kita bahaslah liverinya kakak. Yamaha ekspektasi ya nggak ada ekspektasi sih, gua tahu bahwa dia punya warna kan gitu-gitu aja. Karena sponsornya nggak berubah ya warnanya gitu-gitu aja. Ya ada sedikit warna putih-putihnya dan ada sedikit grey-greynya gitu, abu-abunya yang nggak kelihatan, tetapi ya secara overall ya nggak ada perubahan. Warna putih-putihnya juga kalau lu meleng-meleng dikit lu nggak tahu itu ada warna putihnya. Agak sedikit berbeda dengan Ducati yang memang dia punya putih ada tapi kelihatan dari atas, karena itu ada strip putihnya di belakang ya kan, di bagian ekor, dan ada di bagian fairing yang memang cukup gede warna putihnya, dan juga kelihatan di letternya Pecco itu kelihatan putihnya banyak, dia punya helm juga putih, jadi emang kelihatan bahwa liverinya mereka berbeda. Sementara Yamaha bisa dibilang nggak ada perubahan sih. Dan juga karena mesinnya udah berganti dari inline 4 ke V4, jadi di launching kemarin para ridernya tuh cuman bisa bilang ya mari kita memberi waktu kepada V4 ini, fokusnya sekarang bukan untuk menang tapi mencoba mencari setup terbaik untuk V4, karena lu mulainya dari nol banget, bukan cuma dari nol kak, nol
banget. Quartararo juga bilang, ya ini sama dengan saya mencari jati diri saya kembali. Baru saya memutuskan apakah saya akan memperpanjang kontrak saya atau tidak. Karena saya harus mencari apakah saya cukup nyaman sama motor ini, mencari setup terbaik dulu, dan itu artinya saya harus meraba-raba, Kak. Nah, itu makanya gue bilang keputusannya Yamaha untuk pindah ke V4 ini agak-agak nanggung sih kalau menurut gue. Kenapa nggak sekalian tahun depan? Tapi ya udahlah kayak gitu. Mungkin memang maksudnya Yamaha adalah mendepak Quartararo, who knows. Nah, di sisi lain Trackhouse. Nah, ini gue tahu ada yang komplain, ada yang mempertanyakan. Trackhouse muncul dengan livery yang jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau Trackhouse yang real Trackhouse dipakai oleh Raul Fernandez itu gue bisa bilang hampir nggak ada perubahan juga sih. Ada sedikit perubahan, cuman gue nggak tahu apakah mata gue yang salah apa gimana gitu. Jadi ya birunya sama aja. Nah, yang berubah justru motornya Ai Ogura. Nah, ini Ai Ogura turun dengan livery Golf, totally Golf. Jadi sepanjang musim ini dia akan memakai motor putih orange itu dengan tulisan Golf gede-gede. Justru gue merasa nggak ada tulisan Trackhouse sama sekali, Kak. Jadi apakah memang pembiayanya Ai Ogura ini 100% dari Golf sehingga Trackhouse nyaris nggak ada sama sekali dia punya andil di situ, sehingga nyaris nggak ada tulisan Trackhouse di situ. Jadi ini mirip dengan Honda LCR zamannya Takaaki Nakagami dan Johan Zarco ketika menjadi pasangan. Jadi dia punya livery emang berbeda jauh. Pertanyaannya adalah apa kabar Ai Ogura tahun 2027 nanti? Karena Aprilia sudah mengutamakan Trackhouse untuk perpanjangan, agak sulit untuk melihat Ai Ogura pindah ke Honda. Dan nampaknya Golf udah menjamin, lu di sini aja, lu stay di sini, kami biayai lu full. Bisa jadi karena kalau dia mau pindah ke LCR nampaknya sudah nggak ada tempat. Karena Diogo Moreira itu kan dia punya kontrak 3 tahun kalau nggak salah. Jadi agak sulit untuk dia mendepak Diogo Moreira untuk mengembalikan Idemitsu. Nampaknya agak sulit. Nah, kita lihat nanti di LCR apakah dia punya livery akan berbeda jauh seperti zamannya Takaaki Nakagami, karena Diogo Moreira itu akan turun dengan sponsor Pro Honda. Kalau Pro Honda mestinya dia punya warna agak-agak Honda juga sih. Mestinya sih agak-agak mirip Honda pabrikan kalau menurut gua ya. Tapi ya kita lihat nanti seberbeda apa mereka punya livery, karena Castrol LCR itu ada di Johan Zarco, sementara LCR Pro Honda itu ada di Diogo Moreira. Kita lihat seberbeda apa. Apakah akan sama menterengnya dengan Trackhouse atau bagaimana? Yang cukup menarik adalah apa liverynya para KTM dan Tech 3 tahun ini, karena dua tim ini akan launching di hari yang sama. Gua nggak tahu apakah akan seperti tahun sebelumnya ketika mereka pakai livery yang persis sama. Tapi menurut gua sih sebaiknya dibedain biar matanya nggak meleng-meleng, karena ya yang dibedain cuma warna kuningnya sih. Jadi ya agak sulit kalau menurut gua. Tapi ya kita lihat nanti, karena memang gosip berembus sepoi-sepoi Red Bull kalau memang mereka sepakat sama Ducati maka mereka resmi akan meninggalkan KTM. Katanya sih seperti itu, karena KTM juga mereka agak kurang cocok dengan Bajaj. Katanya sih begitu. Nah, ngomongin soal KTM, kita bahaslah Viñales. Jadi Lorenzo kemarin dalam wawancaranya itu mengakui bahwa dia sangat serius menjadi coachnya Viñales. Jadi dia sekarang itu bangunnya jam 6 pagi, nongkrongin Viñales sampai malam. Jadi lu training di track, lu training di MX, lu training di atas motor jalanan, lu ke gym, lu ke sini, lu ke sana, diaturin sama Lorenzo dari pagi sampai malam. Jadi dia bilang, ya saya sangat serius sekarang mengurusi itu. Selain itu saya juga mengurusi Jorge Lorenzo Performance. Jadi karena dia udah punya murid resmi yang baru berusia 15 tahun bernama Victor Kubeles. Kalian ingat di part ketiga gue pernah bahas ini. Dia kan sempat bilang, menurut gue ini anak bakal jadi Ronaldo-nya MotoGP. Nah, jadi ditanyalah dia, lu tiba-tiba kesambet apa bikin ini Jorge Lorenzo Performance dengan memilih Kubeles sebagai murid lu? Jadi dia bilang, saya sebenarnya nggak pernah punya rencana jadi manajer untuk ini anak, tapi saya bisa lihat bahwa dia punya cara berkendaranya itu sangat bersih dan sangat presisi, sehingga saya sangat kagum. Menurut saya dia ini layak untuk berkembang dan dibantu. Jadi sekarang saya juga selain coachnya Viñales juga menjadi manajernya Kubeles. Jadi sekarang kalian akan bisa melihat saya pakai dasi, pakai tas kerja untuk cari-cari sponsor, karena dia sebagai manajernya Kubeles. Nyariin sponsor untuk anak didiknya. Ya sama dengan Bebe Vale, cuman Bebe Vale lebih tertata manajemennya karena dia udah bertahun-tahun ngurusin para rider kan. Nah, kalau Jorge Lorenzo kan baru belajar. Nah, ini agak beda dengan Marc Marquez punya. Karena Marc Marquez punya, meskipun dia punya manajemen rider, tapi ada
ada Jaime Martinez yang ngurusin sponsor-sponsor dan segala macam kan. Dia ya cuman ngurusin latihannya para ridernya. Ini mirip dengan Bebe Vale zaman now. Kalau zaman now Bebe Vale cuman ngurusin latihannya para ridernya, sementara sponsor itu urusannya CEO-nya VR46. Kalau dulu-dulu ya memang dia yang ngurusin langsung. Sementara untuk Lorenzo ya karena ini baru berdiri, ya urusin sendiri lah. Mungkin ada papanya Cico Lorenzo yang sedikit bantu, tapi overall dia yang urusin karena dia yang manajernya Kubelas. Nah, sekarang kita pindahlah ke Harley Davidson Beggars. Jadi penggantinya Moto E yang hiatus tahun lalu pengumuman adalah Beggars World Cup. Jadi Beggars Cup ini sebenarnya sudah terkenal di Amerika, menemani Moto Amerika sebenarnya. Tapi mereka ngidernya cuma di Amerika. Nah, karena sekarang sudah jadi Beggars Cup di MotoGP, mereka akan mendapatkan 6 seri untuk balapan di slot MotoGP. Nah, kemarin sudah diumumkan jadwalnya, jadi mereka akan menggelar Beggars Cup di Amerika, di Austin, kemudian di Italia Mugello, di Belanda Assen, di Inggris Silverstone, di Aragon ya sirkuit Aragon, kemudian di Austria di Red Bull Ring. Semuanya itu jadwalnya adalah hari Jumat FP1 sama FP2, kemudian hari Sabtu kualifikasi dan balapan pertama race 1, kemudian di hari Minggu race 2, race kedua. Tetapi khusus untuk Mugello mereka mengganti jadwalnya. Jadi FP1, FP2 kualifikasi itu seluruhnya di hari Sabtu, sementara balapan 1 dan balapan 2, race 1 dan race 2 itu di hari Minggu. Dan semua balapan hari Minggu termasuk race 2 di seri normal itu akan tergantung pada kondisi cuaca dan kebijakan Dorna. Karena ya itu kan harus nyelip-nyelip antara Moto3, Moto2 punya balapan dan MotoGP. Ditambah lagi dengan Fred Perez dan segala macam. Pokoknya agak sibuk lah hari Minggu ya kan. Jadi ya mereka itu tergantung situasi dan kondisi. Tetapi race 1 di hari Sabtu itu katanya wajib kudu harus. Dan akan digelar tepat setelah sprint race-nya MotoGP. Katanya begitu. Nah, timnya sendiri. Nah, ini lumayan agak disoroti karena tim yang baru mendaftar itu cuma 4. Mereka punya target itu sebenarnya 8 tim. Nah, sejauh ini yang mendaftar baru 4 dan yang terbarunya adalah tim Indonesia. Sementara ridernya, pembalapnya justru ada 9 kan logikanya kalau satu tim ada 2 rider mestinya 8. Nah, kemarin katanya ada satu tim itu yang minta nambah kuota jadi 3 rider, yaitu tim Australia kalau nggak salah. Kita umumkan dulu dia punya tim. Yang paling pertama adalah Saddlemen Race Development, itu dari Amerika, tim Akamsi. Tim Akamsi Harley Davidson. Kemudian dari Italia ada Cecchini Racing Garage. Kemudian di Australia ada Joe Rascal Racing. Nah, khusus untuk Joe Rascal Racing, tim Australia ini mereka minta tambah kuota dari 2 rider menjadi 3 rider. Itulah kenapa total-totalnya menjadi 9. Nah, tim terbaru yang mendaftar itu ternyata tim Akamsinya Indonesia, Kak. Namanya adalah tim Niti. Gua nggak ngerti juga ini apa maksudnya Niti ini. Tetapi ada tim Niti dari Indonesia, mereka menjadi tim terbaru yang mendaftar di Beggars Cup MotoGP. Jadi kalau kalian nonton di Mandalika, Kak, kalian pasti bisa lihat tim ini. Ini adalah tim Akamsi, karena ini adalah tim Akamsinya Indonesia. Gua nggak tahu siapa ridernya. Kita lihat nanti pengumumannya, nama ridernya siapa. Gua bisa jamin Mandalika bakal penuh tahun ini. Dan kalian bisa lihat moge-moge itu akan berbaris di Mandalika. Jadi ya wajar kalau harga tiket Mandalika akan naik drastis tahun ini. Kenapa? Karena orang-orang kaya yang bakal nongol, yang punya Harley semua. Sorry tuh gue harus aku itu. Kalau menurut gue ini akan menambah minat para orang-orang kaya untuk nonton MotoGP, dan itu artinya sponsor akan datang. Pinter memang Liberty Media. Nah, ngomongin soal Liberty Media, ada movie soal MotoGP versi Spanyol kemarin baru aja rilis, dan ada Jorge Martin serta Izan Guevara yang menjadi pemeran pengganti. Jadi ini memang ceritanya rider muda yang katanya punya bakat, kemudian dia punya konflik sama papanya. Papanya sebenarnya adalah mantan pembalap tapi memutuskan pensiun setelah terlibat crash yang menyebabkan rider lain meninggal. Gue sebenarnya agak-agak mikir ini sebenarnya siapa yang dimaksud. Jadi rider muda ini akhirnya karena dia punya hubungan dengan papanya jelek, tetapi ada manajer tim yang tertarik sama dia, yang mana itu adalah manajer tim Aspar yang disponsori oleh CF Moto, yang itu menjadi sponsor di film ini juga katanya. Jadi manajer tim ini menawari kontrak ke rider muda ini, lu mau gabung nggak balapan sama gue di Moto2? Tapi syaratnya adalah lu harus latihan sama bokap lu. Nah, sementara dia juga kan hubungannya jelek banget sama bapaknya, tapi ya daripada dia nggak dapat kontrak dan dia punya impian untuk balapan di MotoGP, jadi ya mau nggak mau dia memperbaiki hubungannya sama papanya, dan papanya ternyata katanya jahat banget kalau ngelatih dia.
Katanya gitu. Dan somehow gua nggak tahu gimana ceritanya, katanya dia akhirnya sukses di MotoGP. Dan itulah ada adegan di track yang mana katanya syutingnya itu udah dilakukan di tahun 2024 ketika Martin masih di Pramac. Jadi adegannya itu adalah Martin yang mengendarai motor Pramac plus Izan Guevara mengendarai motornya tim Aspar waktu itu katanya. Karena kan Izan Guevara sudah di Yamaha sekarang kan. Kurang lebihnya kayak gitu. Kemarin udah rilis di Spanyol, dia punya judul Idolos. Katanya bakal rilis di Italia bulan Maret kalau nggak salah. Nah, gua nggak tahu apakah kita bisa nonton umum. Katanya itu di Warner Bros. Jadi ya kita lihat sama babang yang biasanya kita pakai nonton streaming. Lu kan punya situs buat nonton gratis tuh. Bisa nggak lu taruh di web lu? Biar kita nonton. Kalau bisa dengan subtitlenya ya, Kak. Gue malas translate sendiri. Kan ada AI. Lu pakai lah. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu ini pendek atau panjang. Buat yang nanya apakah gua pergi lintas atau kagak, gua nggak akan bilang karena gua belum dapat izin cuti. Itu aja intinya. Gua perlu cuti dulu baru bisa ke sana soalnya. Dadah, bye bye everybody. See you next time.